Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Guppy Farm ya. Nah, kali ini saya pengen ngebahas soal alat sifon. Nah, teman-teman kan sudah sering saya kasih tahu, saya sifon tiga kali lagi. Satu minggu itu dua kali atau tiga hari sekali saya sifon. Tujuannya buat apa ya? Untuk menjaga supaya nggak bom amoniak sama nggak si hapakannya nggak jadi jamur. Kalau di yang begini-begini nih ya, kalau di yang tank-tank begini kan udah ada biofoamnya, udah ada sistem aerasi segala macem. Itu saya agak agak simpel sih. Cuman sifon juga kalau kelihatan doang, kalau kotor doang saya sifon. Saya nggak pernah top up air, nggak pernah gimana-gimana. Nggak pernah top up air, nggak pernah ganti air. Kalau top up saya pakai ya. Jadi kalau saya sifon, airnya berkurang berapa dari batasnya, saya tambahin sedikit, saya tambahin sedikit. Ya, soalnya kalau kita tambahin sedikit itu ikannya nggak usah adaptasi lagi. Tapi kalau kita tambah terlalu banyak, ikannya adaptasi. Ya, nah kalau di tempat kayak gini relatif mudah ya teman-teman ya. Kalau di tempat seperti ini, seperti galon-galon ini, baskom, baskom, kalau nih ini, nah di tempat baskom-baskom ini, baskom-baskom jumbo ini, nah ini sedikit butuh sifon, sedikit butuh perhatian, terutama di tempat-tempat yang padat begini, ya. Karena kalau teman-teman malas sifon di tempat yang padat begini, ya tinggal tunggu saja, tunggu bom amonia. Begitu bom amonia, trouble satu ikan, bisa trouble semua. Satu wadah bisa habis, bisa nyerang ke sebelahnya, bisa ke sebelahnya, ya itu bisa terjadi, itu cukup cukup berbahaya ya. Nah ini ikan saya lagi ngapain tuh? Ngumpul semua di sana itu. Oh lagi main mereka. Ya kalau kalau kita rajin sifon, nggak usah rajin juga sih sebenarnya. Satu minggu dua kali. Kalau merasa diperlukan, nggak diperlukan ya satu minggu satu kali juga nggak apa-apa. Soalnya teman saya juga ada yang satu minggu satu kali. Nah, yang penting kita bisa tahu deh kualitas air di kita gimana, ngejaganya gimana, ngejaga kesehatan ikannya gimana. Ya, alat sifon yang selama ini saya pakai ya ini, ya ada tiga ini. Jadi saya mau cerita dulu. Pertama kali saya beli itu ini teman-teman. Ya ini, ya ini pasti teman-teman pada tahu deh alat sifon seperti ini. Seperti biasa kan, pertama kali pengen main akuarium, pengen main ikan, langsung beli kelengkapannya. Saya nggak tahu alat sifon ini gimana cara kerjanya. Pokoknya saya beli, saya tulis alat sifon, ya udah ini saya beli. Kemudian di tengah perjalanan waktu alat ini saya beli, ternyata sedotannya terlalu kuat karena diameternya terlalu besar. Apalagi ikan saya ikan gapi, jadi baru sedot sedikit aja udah habis langsung airnya. Nah, teman-teman kan sudah sempat saya infokan ya, bahwa kalau kita ganti air itu, kalau misalnya top up air itu cuma 20-30%. Ya kalau pakai ini bisa langsung habis nih satu wadah. Belum lagi ikannya bisa kesedot juga. Jadi ini sangat jarang saya pakai. Ini saya pakai hanya kalau saya mau nguras tank atau menguras wadah galon ataupun baskom. Ini baru saya pakai, soalnya kan sedotannya cepet ya. Nah kemudian karena ini nggak bisa kepake, sedangkan air butuh sifon, saya pikir apa ya, beli apa ya, akhirnya saya pakai ini. Nah ini selang, bukan selang aerator ini ya, ini tuh selang water pass bangunan. Kemarin waktu renovasi rumah ada sisa material bangunan, ya ini saya pakai. Saya sedot aja, saya sedot pakai mulut ya, teman-teman tahu lah metode konvensional, sedot pakai mulut terus diarahkan, disedot kotorannya gitu. Kemudian saya ngerasa waduh susah amat nih, setiap kali nyedot ke ikan tangan saya ikutan kobok-kobok. Jadi saya pikir saya apa, wah harus dikasih gagang, harus dikasih pegangan, harus kasih pemanjang. Saya bikin lah ini, waduh ini udah kacur-kacuran ini, tapi ya berguna sih. Ini dari gagang bekas jemuran, saya potong, saya ikat sama benang, tujuannya supaya memperpanjang doang sama lurus. Ya ini, alat ini saya pakai berbulan-bulan ini. Jujur ini alat ini saya pakai berbulan-bulan. Ya, sesudah itu saya beli alat nih. Saya beli alat ini. Nah, nih, pertama kali saya beli, saya merasa wah ini alat nggak kepake nih. Sifonannya kecil, cuman bagus saja ini alatnya, nggak kepake, masih bagusan punya saya. Saya bersikeras seperti itu. Nah, tapi di tengah jalan saya mikir kok saya masih pakai metode sedot-sedot terus udah gitu kalau mau berhentiin selang, saya tutup bagian depannya, bagian ujungnya saya tutup atau bagian belakangnya saya tutup. Terus kalau udah beres kok saya harus sedot lagi. Ya saya mikir kok malah jadi ribet amat ya. Kemudian teman-teman saya ngasih tahu alat ini itu berguna sebenarnya.
kenapa kalau saya kecil, saya harus cek kecilnya di mana, karena apa? Soalnya mereka semua pakai ini. Nah, akhirnya saya coba pakai ini, saya cek, ternyata yang bikin alat ini nggak jalan itu kemarin karena si pipa yang ditekan sama ini udah terlalu penyet. Jadi pipanya terlalu kempet gitu. Nah, saya harus luruskan lagi, baru bisa dipakai normal. Ya. Nah, ini alat ini kalau teman-teman lihat di marketplace banyak ya, biasanya disebutnya alat sifon soliter cupang. Ya, ada yang size S, M, dan L. Ini kalau nggak salah saya yang beli ini yang size M ini. Ya, alatnya cuma simpel begini, tapi sekarang sangat berguna bagi saya. Saya nggak usah sedot-sedot pakai mulut lagi. Sifon lebih cepet. Kenapa sifon lebih cepet? Ya tinggal main di sini, stop keran aja. Nah, jadi tinggal kalau kita pakai tinggal dipencet ininya, ini kan kayak gini teman-teman. Ya ini kalau kita udah beres pakai sifon, tinggal dipencet ini. Nah kalau dipencet kan fungsinya sama dengan ujung pipa yang ini kita tekan. Jadi airnya nggak turun dari sini. Air nggak turun dari sini, ya tinggal kita pindahkan, kita cari wadah baru, ditaruh lagi, kemudian ininya tinggal kita buka. Bukanya gimana? Tinggal ditekan gini tuh, udah kebuka. Jadi mainnya cuma di sini, dipencet buat nutup selangnya dan dibuka buat ngebuka supaya sifon lagi. Ya, terus ngisi airnya gimana? Nah, ngisi airnya nanti saya kasih lihat gimana ya. Kalau ini kan sebelumnya kita sedot ya, ini sebenarnya disedot juga bisa, tapi sekarang akhirnya saya nggak pakai cara sedot-sedot lagi. Nah, nanti saya perlihatkan sebentar ya. Ya, cara pakainya gimana? Ini mudah saja ya. Nah, kita ambil alat sifonnya, ya. Sebelumnya kita buka dulu bagian ininya. Bentar. Ini tadi dari sini. Nah, kita buka bagian ininya, jangan sampai terbuka ya teman-teman. Jangan sampai tertekan ya teman-teman ya. Biarkan ini terbuka. Ini kan sebenarnya waktu kita dikasih itu kan lepasan begini nih. Nah, kita tinggal setting aja, kita tinggal masukkan ke sini. Terus tinggal keluarkan ke sini. Nah, udah seperti ini nih. Ya. Nah, tinggal seperti ini. Kemudian ya udah, kita tinggal masukkan semuanya dalam posisi terbuka ya. Kita masukkan semuanya. Tenggelamkan sampai air di selang ini keisi semua. Ya, sesudah keisi semua, ini tinggal kita tekan. Nah, kalau sudah keisi semua, ini kita tekan ya teman-teman. Ininya kita tekan. Supaya apa? Supaya udaranya tertekan di sini, si pipanya ini sama dengan kita tutup seperti ini. Nah, jadi si airnya di sini masih ada. Kita tinggal buka aja. Kita tinggal masukkan mau sifon yang mana. Habis dimasukkan di sini, ya tinggal kita buka bagian sininya. Otomatis sifon nih teman-teman. Jadi lebih simpel. Tapi tetap ya, harus beda ketinggian antara tempat yang kita mau sifon sama tempat pembuangannya harus beda ketinggian. Ya. Ya, jadi tadi seperti itu. Jadi kita nggak usah sedot-sedot lagi. Ya, kalau kalian mau sedot sih, kalau teman-teman mau sedot nggak apa-apa ya. Sedot terus udah gitu airnya kalau sudah sampai melebihi dari ini, tinggal kita tekan sama aja. Tapi kalau nggak mau sedot-sedot ya, kayak tadi caranya tinggal ditenggelamkan, keisi semua, kita yakin keisi semua, terus ini tinggal ditekan. Tadi kurang jelas ya, maaf terlalu jauh. Ini kalau udah terisi, ini tinggal kita tekan. Tuh. Kalau sudah kita tekan, tinggal dipakai buat sifon. Waktu mau dipakai sifon, ini saat udah masuk ke wadah yang tempat kita mau sifon, ini kita buka. Ini ketinggiannya harus lebih rendah daripada ujung sana ya. Tinggal kita buka, tek, udah. Air akan ngalir ya udah akan ngesifon. Ya kalau dari pengalaman saya, kalau bisa teman-teman jangan beli yang size M. Bukan apa-apa. Kalau size M ini terlalu pendek ininya. Sedangkan kalau kita pakai tank kan otomatis biasanya itu tank pemain gapi itu tingginya paling rendah itu 20 cm atau bahkan ada yang 50 cm. Nah, itu kalau pakai yang S sama aja bohong, tangan kita juga ikutan masuk. Kalau pakai baskom begini juga jadi jauh ngambilnya, tangan kita ikut masuk. Tapi kalau kita pakai yang M atau yang L, nah aman tuh. Jadi kita tinggal pegang di sininya aja. Tuh, tinggal kita sifon-sifon begini, jalan-jalan ambil-ambil. Udah beres ya, tangan kita satu lagi pegang, ini tinggal ditekan. Ya, cuman gitu sih, simpel aja. Ya. Ya, ini karena ada teman saya yang kemarin nanya, dia sifon itu pakai alat yang seperti saya tadi itu. Sama seperti saya yang tadi awal-awal itu. Dia pakai ini sifonnya. Kemudian sekali sifon airnya habis. Terus dia nanya, sifonnya saya pakai apa? Ya, saya kasih tahu saya pakai itu. Ya, semoga teman saya lihat konten saya sekarang dan dia bisa pakai alat sifon ini deh. Kasihan soalnya.
kalau pakai alat sifon seperti itu. Ya, oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ya, video konten singkat ini hanya tentang alat sifon ya. Sekarang ini alat yang sering saya pakai sekali. Oh iya, ada informasi lagi. Nanti kalau misalnya ininya kemungkinan cepet dol ya. Cepet nggak ngegigit gitu. Nah, kalau ini udah nggak ngegigit, biasanya di marketplace ini suka ada yang jual ininya aja. Jadi nggak usah beli sama selangnya. Kecuali selangnya udah cacat atau gimana ya silahkan beli alatnya lagi. Ya, itu aja deh informasi tambahannya. Oke, bagi teman-teman yang suka sama konten saya ini, boleh di like, boleh di komentar juga. Barangkali pengalaman-pengalaman lain dengan ngesifon-sifon kita, ngesifon Gapi ini. Dan juga di subscribe ya. Terus boleh di share-share juga ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya teman-teman yang lain butuh informasi soal dunia pergapian ini. Soalnya saya akan bagikan pengalaman saya mulai dari awal sampai sekarang ada masalah, ada berhasil, problemnya gimana, solusinya gimana, saya akan share ke teman-teman. Ya, dan ada update terus sih, cara pemeliharaannya bagaimana, settingannya gimana. Saya akan berusaha untuk berkembang sedikit-sedikit. Ya, saya juga akan infokan ke teman-teman juga. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.